Shalom untuk Bu Lili, Juan, dan semua jemaat di NCC Surabaya. Apa kabar? Saya berharap saudara ada di dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan hari ini yang saya mau bagikan adalah Finding the Good in Your Troubles. Menemukan hal yang baik di tengah masalah yang mungkin kita sedang hadapi. Gimana caranya? Caranya adalah kita pursuing God's purpose above all else. Yaitu kita mengejar untuk kita bisa tahu rencana Tuhan di tengah segala yang sedang terjadi, di atas segalanya, bahwa ada rencana daripada Tuhan. Dan satu ayat dulu yang biasa kita sudah tahu, ayatnya berkata seperti ini. Dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Coba saudara renungkan baik-baik. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi kita harus sadar, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Dan kalau saudara sadar bahwa hidup kita bukan kita, tapi Kristus, pertanyaannya adalah, kalau begitu tujuan hidup kita, itu adalah tujuan hidup kita atau tujuan Kristus? Kan yang hidup di dalam kita adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidupku sudah bukan aku lagi. Our life is no longer me, but Christ who lives in me. Jadi, dari situ kita harus ngerti bahwa apa? Hidup kita bukan kita lagi, berarti tujuan dari hidup kita itu juga bukan tujuan kita. Makanya yang harus kita cari adalah kita tahu bahwa there is a God's purpose for your life. Karena hidup kita adalah Kristus yang hidup di dalamku, berarti tujuan hidup kita adalah tujuannya Kristus. Dan bagaimana dengan hidup kita sekarang? Ayat berikutnya bilang, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bagaimana sekarang kita hidup? Kita hidup oleh iman. Iman itu apa? Percaya. Itulah iman. Hidup kita adalah percaya kepada Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Dan Yesus Kristus yang hidup di dalam kita punya tujuan di dalam hidup kita, melalui kita. Berarti segala sesuatu yang terjadi ada tujuannya. Jadi hari ini saya mau kita belajar untuk living with a purpose. Hidup dengan tujuan, yaitu tujuan Kristus. Makanya gimana caranya? Yaitu I believe God has a purpose for my life. Intinya adalah kita harus percaya bahwa Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan untuk segala yang terjadi atas hidup kita. Tuhan punya tujuan di tengah semua masalah yang mungkin kita sedang hadapi. Intinya kita harus sadar bahwa Tuhan punya tujuan. Karena hidup kita sudah bukan tujuan daripada kita lagi sebetulnya. Tapi tujuan kita adalah Kristus yang hidup. Sadarilah itu. Dan satu ayat lagi yang terkenal, kalau saudara mengerti hal ini, maka damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Filipi 4 ayat 7. Kalau saudara bisa ngerti bahwa segala sesuatu yang terjadi ada tujuannya, karena Kristus yang hidup di dalam kita, maka the peace of God which surpasses all understanding, yang melampaui segala akal. Kita mungkin nggak ngerti saat ini, tapi kita percaya bahwa apa? Damai sejahtera Kristus itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Itu akan memelihara hati kita akan tetap tenang. Dan apa? Pikiran kita juga akan tetap tenang, nggak pusing, nggak stres. Kenapa? Karena pikiran dan hati kita tahu bahwa apa? Ada tujuan segala sesuatu, karena hidupku kan bukan aku lagi. Dan damai sejahtera Kristus itu melampaui segala akal. Kok bisa ya? Di tengah semua yang mungkin kita alami, kok bisa ya kita tetap tenang? Kok bisa ya kita tetap damai sejahtera? Dan itulah goal daripada apa yang saya mau bagikan hari ini. Jadi, satu ayat lagi, Roma 8:28, saudara pasti tahu. Makanya Tuhan mau bahwa apa? Kita tahu, we know that in all things, God works for good. Bahwa di dalam segala sesuatu, dalam segala hal berarti apapun yang terjadi, Tuhan selalu bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang mengasihi Dia. Tapi kadang-kadang orang stop di situ.
Ada ayat yang di bawahnya sebetulnya. Sebetulnya belum selesai ini ayat 28. Dikatakan yaitu apa? Who have been called according to his purpose. Yaitu kita yang sudah dipanggil sesuai dengan rencananya. Bukan rencana kita, tapi rencananya. Ternyata kita yang hidup sekali lagi di dalam Kristus, Kristus yang hidup di dalam kita. Ada rencana Kristus dalam hidup kita. Dan dia selalu bekerja mendatangkan kebaikan untuk rencananya bisa terjadi atas hidup kita. Kalau kita ngerti ini, kita nggak akan stres. Makanya Yohanes 16 ayat 33 bilang ini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera, tentang apa ini ayatnya? Ayat berikutnya bilang apa? Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di tengah penganiayaan, Tuhan bilang apa? Kamu akan beroleh damai sejahtera di dalam aku. Bahasa Inggrisnya bilang, in this world you will have trouble. Tuhan sudah tahu bahwa di dunia ini kita akan dapat masalah. Di dunia ini memang ada problem. Tapi Tuhan bilang apa? Take heart. Nah, take heart itu berarti apa? Tenangkan hatimu, kuatkan hatimu. Kenapa? Aku sudah mengalahkan dunia. Dan aku yang mengalahkan dunia ini sekarang tinggal di dalam kamu. Dan di dalam kita. Dan sekarang di dalam kita ada tujuan Kristus. Yang Tuhan mau akan terjadi dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang apa? Tenang. Tenang aja. Aku harap kamu bisa beroleh damai sejahtera di dalam aku. Itulah yang Tuhan mau. Jadi, memang kita tahu sama-sama bahwa God didn't promise a life without pain and struggle. Tuhan itu tidak berjanji bahwa kehidupan ini tanpa kesusahan atau tanpa masalah atau tanpa kesakitan begitu. Tapi, but He promised to give you the strength to get through them. Tapi yang Tuhan janji adalah bahwa Tuhan janji akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melewatinya. Karena apa? Sekali lagi, ada tujuan dalam hidup kita. Dan itu tujuannya Dia, tujuan Kristus. Makanya Dia akan selalu bekerja, turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan di tengah semua masalah yang kita hadapi, Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Jadi, God has a purpose for your pain. Saudara perlu ngerti bahwa Tuhan punya tujuan di tengah semua masalah kesakitan saudara. Di tengah semua kesusahan saudara. Di tengah semua apapun yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana. And a reason for your struggle. Dan Dia juga punya alasan untuk semua pergumulan yang sedang kita alami. And a reward for your faithfulness. Dan juga Dia punya hadiah, punya reward untuk kesetiaan kita. Karena kita tetap percaya dan kita tahu, kita pegang Kristus. Dia akan berikan kekuatan buat kita. Karena itu trust Him and don't give up. Percaya kepadanya dan jangan menyerah. Sekali lagi kita perlu tahu itu. Dan ada satu pertanyaan. Kalau saudara tadi tahu bahwa everything happen for a reason. Segala sesuatu itu terjadi dengan tujuan. Coba saudara pikirkan. Kalau ada satu pertanyaan, is life better without pain? Apakah hidup ini akan menjadi lebih baik kalau nggak ada kesakitan atau nggak ada rasa sakit atau nggak ada pergumulan? Apakah hidup akan jadi lebih baik kalau nggak ada sakitan itu, rasa sakit itu? Ada satu dokumentasi kisah nyata dari seorang yang namanya Melody Gilbert. Apa? Ini bahkan sudah dibuat filmnya. Saudara bisa cari di YouTube juga, judulnya adalah A Life Without Pain. Atau kehidupan tanpa rasa sakit. Do you think a pain-free life sounds good? Apakah saudara pikir bahwa hidup tanpa rasa sakit itu adalah baik? Kalau saudara nonton ini, coba pikirkan lagi, renungkan lagi. Apa? Ini cerita tentang seorang yang namanya Melody Gilbert. Dan dari kecil dia dilahirkan dengan sebuah kelainan lah, bisa dibilang gitu. Apa? Dia tidak ada saraf rasa sakit. Jadi dia tidak bisa merasakan sakit dalam hidupnya. Dan apakah itu bagus? Ternyata tidak juga. Kenapa? Itu sangat berbahaya. Dan apa yang terjadi atas hidupnya? Dari masih bayi,
Itu dia suka masukin tangan dan dia coba gigit-gigit. Lagi belum ada gigi. Dan begitu ada gigi, itu dia mulai apa? Mulai gigit-gigit, bahkan apa lidahnya sendiri dia gigit. Dan dia nggak merasa sakit. Dan itu bahaya. Sampai apa akhirnya? Semua giginya dicabut. Karena lidah kegigit aja, itu dia nggak kerasa, itu sakit. Dan dia pernah juga waktu kecil apa? Dia main-main, akhirnya apa? Dia congkel bola matanya. Sampai bola matanya keluar. Dan akhirnya apa? Dia buta. Dan akhirnya apa? Sekarang diganti dengan bola mata tiruan, bola mata palsu dipasangkan. Jadi kalau saudara lihat nanti ada matanya, tapi sebetulnya itu dia nggak lihat sebelah. Dan itulah yang terjadi. Kita akan lihat dulu satu klip. Born with an extremely rare condition, she cannot feel physical pain. When Gabby was just a baby, there were signs she was not like other children. Her parents say she started compulsively chewing on her own hand, mutilating 3 little fingers. Eventually, her parents decided to pull her teeth because she was chewing on her tongue, like Dan bubblegum. akhirnya semua giginya As she dicabut. got older, Gabby Matanya constantly poked and scratched at her eyes, forcing doctors to remove sampai one. dikeluarkan. She Dan now dia wears nggak an rasa sakit. artificial eye her parents must insert every day. Gabby also terrified her parents when she grabbed a hot light bulb, suffering second-degree Dia burns pernah on juga her pegang hands. Feel like they know me bohlam better now. sampai kebakar semua tangannya. So I guess Dia I'm more sakit. comfortable with my condition than I have been in the past. But I love to learn. Dan I sekarang love dia to udah besar. Ya. interact with people around me. I love to make friends. So it doesn't really affect who I am, but more like what I do. That's like, why can't you be this or do this like everybody else? And sometimes that does get to me, and I try to not let it bug me. But it does get to me sometimes. And I just keep telling myself, you're normal, you're okay, just keep going. So, yeah. Saudara lihat tadi, dia begitu merasa gini, kenapa saya kok nggak normal ya? Gak bisa merasakan rasa sakit. Tapi banyak orang ketika merasa sakit, kenapa ya saya harus merasakan rasa sakit? Jadi dalam hidup ini, saudara harus tahu bahwa dalam hidup ini ada yang namanya greater good principle, atau prinsip kebaikan yang jauh lebih tinggi atau lebih besar dalam hidup ini. Jadi saudara perlu tahu bahwa sometimes pain is for the greater good. Bahwa kadang-kadang kesakitan atau rasa sakit atau penderitaan atau masalah atau pergumulan itu kadang-kadang itu bagus dan ada hal yang lebih baik melalui itu semua. Kenapa? Karena justru kalau kita nggak punya semuanya itu, ternyata nggak bagus tuh. Contohnya Gaby tadi, dia nggak bisa merasakan rasa sakit, ternyata nggak bagus. Jadi ketika kita hari ini kita masih bisa merasa semua itu, sebetulnya kita tahu bahwa Tuhan punya rencana dan kita percaya ada anugerah yang besar bagi kita. Jadi saudara perlu tahu bahwa greater good principle itu adalah prinsip di mana ada hal yang kadang terjadi dalam hidup kita, mungkin Tuhan berikan itu dan kita harus lalui itu karena ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Tuhan mau untuk kita bisa alami. Sekali lagi, Tuhan punya rencana dan rencananya itu bukan rencana kita. Purpose-nya itu bukan purpose kita. Purpose-nya itu adalah purpose-nya Tuhan karena Dia yang hidup dalam kita. Dia yang jauh lebih tahu dalam hidup kita. Kadang kita nggak mengerti. Contoh greater good principle, ini adalah contohnya. Waktu anak saya kecil, saya bawa dia untuk imunisasi. Ini salah satu contohnya. Dan saudara tahu kalau anak dibawa imunisasi, kalau anak itu nggak ngerti, mungkin dia berpikir begini, wah papa saya ini kurang ajar ya. Papa saya ini jahat sekali ya. Kenapa? Saya lagi enak-enak main, tiba-tiba dipaksa, diajak pergi ke dokter. Dan setelah itu, diserahkan begitu saja ke dokter, dan kemudian dokternya apa? Pakai suntikan yang sebesar itu, dan mau melukai saya, kok dibiarin aja ya? Kalau itu anaknya bisa berpikir, oh kok papa saya kok biarin ya saya mau disakiti? Dan apa hasilnya setelah itu disuntik? Besoknya, di zaman dulu ya, dia lagi sehat, tiba-tiba besoknya jadi panas.
Coba saudara pikir, sebetulnya nggak ada masalah tuh dengan anak. Tapi kenapa dia harus disuntik, bahkan jadi harus panas, bahkan ini masih ada bekasnya, betul? Kalau suntik itu imunisasi cacar, kadang-kadang masih ada bekasnya di sini atau di pantatnya. Jadi untuk apa? Bahkan sampai dibikin cacat gitu, seperti. Ya itu karena apa? Karena ada yang namanya greater good. Anak itu nggak ngerti, tapi kita sebagai orang tua kita ngerti bahwa apa itu perlu buat anak kita. Jadi ini kali ini mungkin disakiti sedikit, ditusuk sama jarum sedikit demi kebaikan yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita tahu kita punya purpose. Contohnya satu lagi misalnya amputasi, itu juga greater good. Ada orang yang terpaksa kakinya harus diamputasi, dipotong gitu. Karena apa? Demi kebaikan dia. Karena misalnya udah busuk, nggak merambat kemana-mana. Jadi prinsip ini kita harus ngerti. Jadi kalau kita bisa ngerti bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih mengerti hidup kita, kita punya Tuhan yang punya rencana yang terbaik dalam hidup kita, karena ayatnya tadi selalu bilang bahwa dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kita nggak akan stres. Tapi kita percaya katanya. Kita beriman, kita percaya bahwa dia tetap turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Makanya C.S. Lewis pernah berkata gini, God whispers to us in our pleasure. Tuhan itu sepertinya berbisik ke kita ketika di tengah semua kesenangan yang terjadi dalam hidup kita. He speak to us in our conscience. Dia itu ngomong ke kita di tengah kita lagi sadar. Di tengah kesadaran kita, dia itu seperti dia lagi ngomong. But God shouts in our pain. Tapi Tuhan sepertinya itu apa? Sedang teriak di tengah semua penderitaan atau masalah yang kita alami. It is his megaphone to rouse a deaf word. Kadang-kadang itu adalah seperti apa? Megafon, pengeras suara di tengah dunia yang lagi apa? Yang lagi tuli. Makanya kadang Tuhan harus bicara, Tuhan kasih tahu, nih, di tengah semua pergumulan kita itu seperti Tuhan lagi teriak. Jadi tengah ini semua tetap apa? Kita berusaha untuk dengar Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Joel Osteen juga pernah bilang begini makanya. God will allow anything to come into your life. God will not allow anything to come into your life unless He has a purpose for it. Tuhan tidak akan izinkan untuk sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita kalau tidak ada tujuannya. Jadi kalau nggak ada tujuannya, Tuhan tidak akan izinkan. Berarti kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, berarti ada tujuannya dalam hidup kita. Contoh yang paling gampang kita tahu adalah cerita Yusuf. Tuhan punya rencana atas hidup Yusuf. Dan kalau dilihat hidup Yusuf, sepertinya turun. Tambah susah, dijual ke Mesir. Kemudian difitnah, masuk penjara. Tapi apa? Tuhan punya tujuan. Dan hari ini, saya tahu sebagian dari saudara mungkin mengalami kesusahan. Mengalami pergumulan. Tapi sekali lagi saudara perlu mengerti bahwa life's trial are not easy. Memang nggak gampang kita lewati semua pergumulan itu. But in God's will, it has a purpose. Sekali lagi saudara perlu tahu bahwa di dalam Kristus, dalam Tuhan, semua hal itu punya tujuan. Dan hari ini saya mau kita belajar dari seorang tokoh Alkitab. Hari ini kita mau belajar the lesson from Elijah. Satu pelajaran dari Elia. Dari kehidupannya Elia. Apa yang terjadi atas Elia? Kita tahu dia adalah seorang nabi Tuhan. Dan satu kali waktu rajanya adalah Raja Ahab. Rajanya ini mengajak semua rakyatnya untuk menyembah Baal. Dan Tuhan begitu marah akhirnya. Dan apa yang terjadi? Dia berkata kepada nabi Tuhan Elia ini, untuk apa Elia kamu ngomong kepada Ahab bahwa aku akan menghukum Israel? Yaitu apa? Untuk tidak ada hujan 3,5 tahun. Dan Elia bilang kepada Raja Ahab, dan Elia menghentikan hujan. 3,5 tahun gak ada hujan. Saudara bisa bayangkan 3,5 tahun gak ada hujan dan gak ada embun katanya. Berarti gak ada air. Jangankan mau mandi, mau minum aja mungkin udah susah tuh.
Kalau 1 tahun nggak ada air, saudara bisa bayangkan. Dan itulah yang terjadi. Dan pertanyaan saya, di tengah semua itu, Elia menghentikan hujan, dan sekarang apakah Elia ikut susah? Ya ikut susah juga. Mungkin sama seperti kita sekarang. Sekarang di tengah dunia yang lagi masalah COVID di mana-mana, apakah orang Kristen ikut susah? Orang Kristen juga ikut susah. Makanya ada sebagian mungkin ya kena PHK atau pemotongan gaji, sebagian lagi income-nya mungkin berkurang, sebagian lagi mungkin mengalami ini dan itu, yang sekolah juga susah. Jadi di tengah ini semua, meskipun ini datang dari Tuhan, Elia juga ikutan susah, gara-gara nggak ada hujan. Nah di tengah COVID mungkin kita juga mengalami ini, sama-sama kita juga susah. Dan apa yang Tuhan bilang kepada Elia? Tetapi selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan. Tuhan bilang kepada Elia, kamu pergi ke Sungai Kerit. Dan dia pergi ke Sungai Kerit untuk bisa dapat minum. Dan bagaimana makannya? Tuhan bisa bikin mujizat. Tuhan kirim burung gagak untuk setiap hari kasih roti dan kasih daging. Bayangkan setiap hari Tuhan kirim roti sama kirim daging untuk Elia makan. Itu saudara bisa baca. Jadi di tengah masalah memang terjadi, Elia juga ngalami, tapi Tuhan kasih pertolongan. Tapi lagi-lagi kalau saudara perhatikan, masalahnya kemudian nggak stop tuh. Karena kemudian masalah bisa datang lagi. Setelah tadi ada masalah, kemudian ada solusi, kemudian ada masalah lagi. Masalahnya apa sekarang? Sungai Keritnya kering. Ya karena 3,5 tahun nggak ada hujan. Sungainya kering. Lah setelah kering gimana nih? Dan Tuhan mulai bilang kepada Elia, sekarang kamu pergi ke kota Sarfat. Dan kamu nanti akan ketemu di situ seorang janda di situ. Dan kamu minta makan sama dia. Wah. Dan dia pergi ke kota Sarfat, dan betul, dia ketemu di situ ada seorang janda, dan dia punya 1 orang anak, dan dia langsung bilang ke janda ini, tolong bikinin aku roti. Dan anggur, aku mau minum, aku lapar. Tolong bikinin. Dan janda ini memang lagi bikin roti. Tapi janda ini bilang apa? Oh, betul. Ini memang ada roti yang saya lagi buat. Tapi ini adalah roti terakhir yang saya mau buat saya makan beserta anak saya. Dan setelah itu, udah kita mau mati aja. Gitu. Setelah itu kita nggak tahu lagi gimana. Dan Elia bilang apa? Kamu bikinin dulu buat saya. Dan setelah dibikinkan buat Elia, dan kemudian Elia makan. Dan apa yang terjadi? Mujizat tetap terjadi. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 bilang apa? Itu tepung dalam tempayan, itu nggak pernah habis. Dan minyak dalam buli-buli, itu juga nggak pernah kering. Ternyata Tuhan bisa bikin mujizat lagi. Apa? Ini tepung sama minyaknya nggak habis-habis. Jadi mereka bisa bikin roti terus dan terus dan terus. Dan Tuhan memelihara Elia sekali lagi. Dan janda Sarfat juga dengan anaknya. Jadi sekali lagi, kenapa kalau saudara pikirkan ada masalah tapi ada solusi? Bahkan sekarang jauh lebih besar lagi. Kenapa? Ternyata Tuhan punya tujuan juga di masalah yang Elia alami. Tadi Elia udah enak-enak di Sungai Kerit, dia dapat roti, dapat makanan. Sekarang Sungai Kerit kok kering ya? Ternyata kenapa kering? Karena Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Bahwa Tuhan mau untuk Elia ketemu janda Sarfat dan menolong janda Sarfat. Tuhan mau memelihara janda Sarfat juga. Bayangkan pas Elia datang, pas persis. Itu adalah hari terakhir janda ini bisa bikin roti. Kok bisa pas ya? Jadi kalau Elia nggak datang, besoknya janda ini mulai puasa. Karena dia udah nggak punya lagi tepung, nggak punya lagi minyak. Tapi Elia bisa datang tepat waktu. Sekali lagi, pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah terlambat. Percayalah. Sepertinya kok ada masalah, Elia harus jalan sekarang dari Sungai Kerit ke Sarfat. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih daripada apa yang Elia bisa ngerti.
Dan sekarang Tuhan pelihara kehidupan Elia dan janda Sarfat dan anaknya. Tapi apakah masalah selesai sampai di situ? Ternyata enggak tuh, ada lagi tuh masalah. Tidak lama kemudian kalau saudara baca, anaknya meninggal. Dan karena meninggal, janda ini marah sama Elia. Dia bilang, apa ini gara-gara kamu nih? Gara-gara kamu datang sekarang anak saya meninggal. Sebelumnya nggak pernah meninggal. Iya. Tapi sekarang gara-gara kamu datang nggak lama kemudian meninggal. Dan apa yang terjadi? Masalah datang lagi. Tapi sekali lagi, apakah pertolongan Tuhan ada di situ? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Karena ada rencana Tuhan atas setiap hidup kita. Dan Elia akhirnya membangkitkan dari anak janda Sarfat itu. Dan saya yakin itu bikin satu kehebohan di kota Sarfat itu. Satu kota Sarfat mungkin mulai jadi percaya kepada pemberitaan daripada Elia. Padahal waktu itu hampir semua Israel mereka nyembah Baal. Karena rajanya Ahab nyembah Baal. Dan sekarang mungkin orang-orang di Sarfat akhirnya bilang kepada Elia, Elia, kamu harus ngomong gitu kepada Ahab. Kenapa kami udah melihat bahwa Yehova, Tuhan, itulah Tuhan yang benar. Tuhan kamu Tuhan benar. Tuhan kamu bisa membangkitkan ini. Anak, kamu harus ngomong kepada Elia. Bahwa apa? Itu Tuhannya itu bukan Baal, tapi Yehova. Dan itulah yang akhirnya mungkin menimbulkan iman buat Elia. Akhirnya dia pergi, itu betul. Dia pergi kepada Raja Ahab. Dan dia tantang Raja Ahab. Kita tahu ceritanya lagi. Bagaimana Elia menantang nabi-nabi Baal. Dia bilang, ayo kita sama-sama bikin mezbah. Kita buktikan sekarang siapa Tuhan yang benar. Dan kali ini mungkin Elia didukung oleh orang-orang yang ada di kota Sarfat. Sedangkan yang lain mereka bingung. Dan Raja Ahab mendukung dari nabi-nabi Baal. Dan apa yang terjadi? Kita tahu sama-sama nabi-nabi Baal tidak bisa mendatangkan api. Tapi Elia, ketika Elia berdoa, api turun dari langit. Membuktikan bahwa Tuhan yang Elia sembah adalah Tuhan yang benar. Dan itu sudah terbukti. Masalah memang ada, tapi Tuhan punya rencana. Dan ada jalan keluar. Masalah memang ada, tetapi Tuhan kasih jalan keluar lagi buat Elia. Dan kali ini apa? Ketika Elia berdoa, dia minta ke Tuhan, ternyata Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa. Percayalah saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita. Dia bukan Tuhan yang tuli, seperti Baal. Dia bukan Tuhan yang mati, karena terbuat dari patung. Tapi dia adalah Tuhan yang hidup. Dia bisa menjawab semua masalah dan pergumulan saudara. Makanya kita mulai berdoa dan percaya. Tuhan punya rencana. Dan apa yang terjadi kemudian? Akhirnya setelah api turun dari langit, membakar habis semua orang Israel. Mereka mulai percaya, wah Tuhan Elia, Tuhan yang benar. Dan kemudian nabi-nabi Baal itu semua dibunuh mereka semua. Dan apa yang terjadi kemudian? Masalah datang lagi. Ada wanita ini marah-marah. Siapa? Isabel. Siapa dia? Istrinya daripada Raja Ahab. Waktu dia dengar, karena memang awalnya Baal itu adalah yang nyembah itu Isabelnya. Jadi Ahab mulai ikut-ikutan. Dan dari situ Isabel bilang apa? Dia berjanji, Isabel promise to kill Elijah. Untuk membunuh Elia. Dia bilang apa? Besok katanya. Kamu Elia, nasibmu akan jadi sama seperti salah satu Nabi Baal ini. Aku akan bunuh, aku akan cari, aku akan bunuh. Dan apa yang terjadi dengan Elia? Masalah datang lagi. Dan Elia takut. Dan dia mulai bilang ke Tuhan, Tuhan gimana ini? Dan apa yang terjadi? Dia mulai, aduh, yang namanya manusia mungkin dia mulai capek juga. Dan dia bilang, Tuhan, aku mau mati aja Tuhan. Aku stres, aku mau mati Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan, ternyata Elia itu pernah dikasih makan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib secara mujizat. Itu bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Yang pertama tadi waktu di Sungai Kerit, itu dikirim roti
dan daging setiap hari buat Elia di tengah masa kekeringan. Tapi kemudian sekarang Elia mulai lari, dia mulai bersembunyi, dan dia mulai capek, dan dia bilang, Tuhan, aku mau mati Tuhan. Stresnya udah tingkat tinggi nih. Ya mungkin kita juga bisa ngalami stres tingkat tinggi. Dan di tengah stres tingkat tinggi, apa yang terjadi? Tiba-tiba datang malaikat Tuhan yang bangunin Elia dan dikasih makan. Elia, kamu makan. Dan Elia, dia cuma bangun, dia makan, dia tidur lagi. Dibangunin lagi. Kamu makan supaya kamu kuat. Makan lagi, tidur lagi. Sampai 3 kali. Dibangunin lagi, dikasih makan. Apa kalau saudara lihat di sini? Ketika ada masalah, Tuhan kasih jalan keluar. Tapi ketika masalah itu semakin besar, semakin sepertinya berat, sepertinya kita sudah nggak tahan, sepertinya kita seperti Elia. Di tengah itu, kalau tadi yang kasih makan adalah burung gagak, sekarang malaikat Tuhan di perjanjian lama biasanya adalah penggambaran dari Tuhan sendiri. Mungkin Yesus sendiri ini yang datang. Itulah penggambarannya. Tadinya burung gagak, sekarang malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan yang kasih makan langsung kepada Elia. Jadi sekali lagi, di tengah semua masalah saudara, percayalah selalu ada jalan keluar. Bahkan semakin berat masalah saudara, Tuhan sendiri yang akan turun tangan seperti ini untuk setiap masalah saudara. Amin. Makanya ketika di 1 Raja-Raja 19 bilang, when Elijah said, Lord, I want to die. Ketika Elia bilang, Tuhan, aku mau mati aja, udah gak tahan lagi. Justru disitulah God gave him strength to live. Tuhan kasih kekuatan justru untuk hidup. Tuhan kasih kekuatan ke Elia untuk bisa hidup. Jadi, saudara perlu tahu bahwa God is always there when you most needed him. Tuhan akan selalu ada bagi kita. Ketika kita sangat membutuhkan dia, dia selalu ada bagi kita. Jesus will never leave you. Tuhan gak akan pernah tinggalin kita. Dan ini ada tanda kutip di sini. Inilah biblical truth to teach our grandchildren. Inilah justru kebenaran yang kita harus ajarkan kepada anak cucu kita. Bahwa apa? Kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah semua masalah yang terjadi, kita orang yang percaya. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Rancangan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bisa pikirkan. Dan di tengah itu semua kita perlu tahu, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dan itulah janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Aku sekali-kali tidak akan pernah lupakan. Makanya kita percaya hal itu terjadi. Ada satu lagu yang hari-hari ini saya sering nyanyikan. Dan lagu ini kalau saudara dengarkan kata-katanya ini begitu luar biasa. Lagu yang lama. Kata-katanya bilang apa? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan Tuhan kadang kita nggak ngerti. Kita nggak bisa pikirkan apa itu. Namun satu hal ku percaya. Tapi yang penting adalah kita tahu, kita percaya. Bahwa ada rencana yang indah. Tuhan punya rencana sekali lagi. God has a purpose for your life. Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saudara. Tapi mungkin jalannya kita nggak bisa ngerti hari-hari ini. Tiada terduga kasih. Kasihnya Tuhan begitu luar biasa. Heran dan besar bagiku. Kasih Tuhan begitu besar. Percayalah dia nggak pernah tinggalin saudara. Itulah makanya kita harus ngerti arti kehadiran selalu nyata di dalam hidupku. Rasakan kehadiran Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dia nggak akan pernah tinggalin kita. Dan refnya lagu ini bilang apa? Penyertaanmu sempurna. Tuhan menyertai kita sempurna. Rancanganmu penuh damai. Rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai. Walau di tengah kesusahan, di tengah masalah. Tuhan punya rancangan damai sejahtera atas hidup kita. Dan kita tahu dia nggak pernah tinggalin kita. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Itulah arti kehadiranmu Tuhan. Kita harus ngerti bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Amin.
Kita akan nyanyi lagu ini, saudara bisa lihat, saudara bisa renungkan setiap kata demi kata dari lagu ini. Lagu ini begitu luar biasa dan begitu menguatkan saya. Ini lagunya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Lagu yang luar biasa. Makanya saudara perlu tahu how to trust God when you don't see a reason to. Gimana kita bisa tetap percaya di tengah semua hal sepertinya kita sulit untuk bisa percaya. Itulah yang disebut dengan rest. When we rest in the Lord, we can rely on His plan. Ketika justru kita bisa rest di dalam Tuhan, itulah kita bisa memegang semua rancangannya. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Percaya itu. Makanya you rest in knowing God is in control of the universe. Kita bisa rest ketika kita bisa tahu bahwa Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta dan jagat raya. Bahwa Tuhan yang hidup di dalam kita adalah Tuhan yang luar biasa. That He is working out His plan in His time. Bahwa Dia selalu bekerja. Semua rancangannya akan terjadi dalam hidup kita sesuai, tepat pada waktunya. Ada waktu Tuhannya. In your life, in your marriage, in your family. Legacy of the word in which we live. Waktu Tuhan, rancangan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Bagi pernikahan kita. Di tengah keluarga kita. Di tengah apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Justru kita berharap dan kita percaya penuh bahwa apa? Ada God's purpose in our life. Ada tujuannya. Tuhan punya tujuan. Kalau kita bisa ngerti ini, kita bisa rest. Tuhan yang mengatur alam semesta. God is in control. Dia yang mengontrol segala sesuatu. Bahkan Dia juga yang punya rencana atas hidup kita. Dan rancangan yang baik. God's plan for your life far exceed the circumstances of your day. Percayalah bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita
itu jauh melebihi daripada apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Sekali lagi mungkin kita nggak ngerti. Tapi saudara perlu tahu, ini di Yesaya ada ayat yang bagus. I have made you, I will carry you, I will sustain you, and I will rescue you. Bahasa Indonesianya di IMB bilang gini, bahkan sampai masa tuamu, aku adalah dia. Dan sampai memutih rambutmu, aku akan menggendong. Aku telah melakukannya, dan aku akan menanggung, dan aku akan menggendong, dan aku akan menyelamatkan kamu. Dari bahasa sehari-harinya ini lebih sama bahasa Inggrisnya. Dikatakan, aku tetap Tuhanmu sampai kamu tua. Saudara perlu tahu, dia adalah tetap Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Dia tinggal dalam kita sampai kapanpun, bahkan sampai kamu tua. Dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Percaya, ini kalau ada ubannya, Tuhan tetap menjaga kita. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku yang menjadikan kamu. Siapa yang bikin hidup kita? Tuhan yang buat. Kalau Tuhan bilang nggak jadi, ya nggak jadi. Makanya Tuhan bilang, I have made you. Aku yang menjadikan kamu. Dan aku tetap memelihara kamu. I will carry you. Aku akan jagai engkau. Aku akan menolong. I will sustain you. And I will rescue you. Aku akan menyelamatkan kamu. Percayalah, dia yang menjadikan kita, dia akan memelihara, dia akan menolong, dia akan menyelamatkan. Kenapa? Karena kita ada hanya karena Tuhan. Ini ayat yang luar biasa, Yesaya 46 ayat 4. Kalau saudara sadar, saudara tahu hal ini, itu yang akan bikin damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu kita bisa tetap tenang sepertinya di tengah badai. Sekali lagi, God has a reason for allowing things to happen. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya alasan untuk segala sesuatu yang bisa terjadi atas hidup kita. We may never understand His wisdom. Kita mungkin nggak pernah bisa ngerti hikmatnya Tuhan. Kita nggak ngerti jalan-jalannya. Karena dia Tuhan, dia tahu segala sesuatu. Kita belum tahu sekarang. Tapi buktinya banyak hal yang sudah lewat. Kalau saudara renungkan, kenapa saudara masih bisa hidup sampai hari ini? Karena banyak hal, banyak waktu Tuhan tolong saudara. Makanya saudara bisa hidup sampai hari ini. Makanya mungkin kita nggak ngerti sekarang kita sedang alami. Tapi satu hal nanti, satu waktu nanti mungkin kita akan mulai ngerti. Tapi di tengah sekarang kita nggak ngerti. But we simply have to trust His will. Di tengah kita nggak ngerti hari-hari ini, tetap kita harus percaya rancangan dan rencananya. Itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Percayalah sekali lagi. Ini ada satu kalimat bagus. Sometimes God will allow a Goliath in your life for you to find the David within you. Saudara tahu kapan Daud mulai menjadi terkenal? Daud itu siapa? Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan prajurit, dia bukan tentara, dia nggak pernah ketemu Saul juga. Gimana dia bisa ketemu raja? Kalau tidak ada Goliat. Jadi kadang-kadang Tuhan munculkan Goliat dalam hidup kita. Masalah-masalah mungkin datang. Supaya apa? Untuk memunculkan Daud dalam hidup kita. Untuk kita bisa ngerti bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Makanya setelah datang Goliat, disitulah akhirnya Daud mulai dikenal. Karena Daud bisa ngalahin itu Goliat. Tapi apakah Goliat itu masalah yang mudah? Nggak mudah juga. Goliat, orang semua takut. Tapi kenapa Daud nggak takut? Karena dia selalu tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Saya ada satu kesaksian yang rasanya saya pernah saksikan juga. Tapi ini kesaksian yang luar biasa. Kesaksian tentang temennya dari anak saya. Ini satu kelas. Ada pemilihan Miss Kidsania tahun 2018. Dan dari ribuan orang di seluruh Indonesia, ini dia akhirnya masuk ke semifinal. 12 besar. Ini anaknya, namanya Brooklyn, dari Eagle School Bandung. Dan ini teman sekolah, teman sekelas juga. Dan dari situ kemudian ini ditayangkan di TV juga, live. Dan dari situ bahkan dia masuk ke finalis. Dia masuk ke 6 besar. Ini anaknya. Dan dari situ semua orang udah bilang bahwa kamu pasti akan menang. Kenapa? Udah kelihatan dari ribuan orang, kok bisa ya gitu. Dia bisa kepilih, akhirnya bisa masuk
semifinalis dan bisa masuk final bahkan. Wah, Tuhan pasti akan tolong, pasti kamu jadi juara, kamu akan jadi terang, kamu jadi berkat. Kenapa? Ya, itu yang rencananya, bahkan kalau dilihat kenapa yang lain tuh kayak gini nih. Jadi kamu pasti menang lah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Ketika final, ada ditayangkan juga live di TV, waktu diumumkan, juara 1, bukan dia. Juara 2, bukan dia. Juara 3, bukan dia. Juara 4, bukan dia juga. Juara harapan, bukan dia juga. Dia gak dapat apa-apa. Wah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi, dia begitu kecewa. Bahkan dia sampai bilang ke mamanya, kenapa sih? Kok saya gak menang ya? Kenapa kok Tuhan? Saya gak ngerti kalau Tuhan udah bawa saya sampai ke final. Kenapa ya? Kok saya gak menang? Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan gini? Apakah gitu? Kenapa, Ma? Kenapa? Dan mamanya juga nggak bisa jawab. Dan mereka di hotel mungkin cuma bisa nangis saja. Dan mamanya juga sampai ketiduran. Kenapa ya Tuhan? Sambil berdoa mungkin. Gak ngerti Tuhan kenapa. Udah sampai final. Dan di final akhirnya kalah, gak dapat apa-apa sama sekali. Dan di tengah kebingungan itu, kemudian tidur dan besok paginya ada telepon bunyi. Dan mamanya mungkin angkat. Dan waktu ditanya, ini siapa ya? Nggak kenal tuh nomor teleponnya. Dan dibilang, oh ini dari mantan bos kamu waktu kamu kerja. Mungkin dulu dia kerja di Public Garden gitu. Dan waktu dibilang ini, tadi malam saya nonton anak kamu ikutan pemilihan Miss Kidsania. Oh iya, tapi nggak menang. Anak kamu itu harusnya menang. Kenapa? Bagus sekali, bahasa Inggrisnya bagus, jawabannya bagus, harusnya bisa menang. Ya, tapi buktinya nggak menang tuh. Terus orang ini, bosnya ini bilang gini, ngomong-ngomong kenapa sih anak kamu itu pengen menang? Dan anaknya ini pengen menang kenapa? Ternyata papanya itu diterima kerja di Amerika. Dan papanya gak punya uang untuk bisa beli tiket bahkan ke Amerika. Jadi dia udah bilang, anaknya ini, kalau saya menang Pak, itu saya dapat hadiah 10 juta. Nanti saya akan kasih hadiah ini buat Papa untuk bisa beli tiket ke Amerika. Wah, jadi tujuan menangnya aja udah cukup mulia. Gitu. Bukan pengen terkenal, bukan pengen jadi artis. Kenapa pengen menang? Supaya jadi artis, supaya terkenal, bukan. Dia bilang supaya bisa dapat uang. Dan uangnya itu bisa kasih papanya untuk beli tiket bisa ke Amerika. Kerja di Amerika. Tapi ternyata itu pun gak menang. Kenapa ya Tuhan? Aneh kan Tuhan? Kenapa gak menang? Dan waktu bosnya ini dengar di telepon itu, kemudian dia bilang gini, oh kalau tujuannya itu pengen menang, pengen dapat uang, kalau gitu kasih tahu anak kamu. Dia sudah menang. Dia sudah menang. Ngomong-ngomong saya minta nomor rekeningnya. Dan gak lama, akhirnya masuk WA dan transfer. Saudara tahu berapa yang dikasih? Hadiah kemenangan buat Brooklyn, buat anaknya itu. Berapa hadiahnya? 20 juta. Wow. Kalau menang, cuma dapat 10 juta. Sekarang gak menang, dapat 20 juta. Dan saudara tahu, Tuhan ternyata punya hal yang jauh di luar daripada apa yang bisa dipikirkan. Tapi Tuhan selalu punya jalan. Dan papanya, mungkin waktu nonton dia tahu nggak menang. Dia kirim email ke Amerika. Dia bilang, terima kasih ya sudah terima saya kerja. Tapi maaf, kayaknya saya nggak bisa berangkat. Karena saya nggak ada uang buat tiket. Dan selain itu saya juga nggak enak. Kenapa tinggalin istri sama anak saya? Anaknya cuma 1 perempuan. Jadi dia bilang kayaknya minta maaf ya. Tapi terima kasih. Dan apa jawabannya, balasannya? Kemudian dari sana bilang apa? Kalau kamu memang mau kerja, kita akan kirimi tiket untuk kamu, bahkan untuk istri dan anak kamu. Wow! Dan inilah fotonya di Yosemite Park di Amerika. Hari ini mereka ada di Amerika. Dan ini rancangan yang luar biasa dari Tuhan. Kalau dia menang, dia dapat 10 juta, dia kasih ke papanya beli tiket, dan papanya berangkat ke Amerika sendiri.
selesai udah. Mereka mungkin masih di Indonesia, masih sekolah mungkin sama anak saya. Tapi ternyata Tuhan punya the greater good. Tuhan punya kebaikan yang jauh lebih besar. Sepertinya kenapa kok harus kalah ya? Kok Tuhan gak tolong ya? Di tengah masalah ini kok Tuhan gak tolong? Tapi karena dia gak menang, ternyata dia dapat 20 juta, juga tetap dapat, bahkan apa? Dia juga dapat tiket, dan sekeluarga hari ini ada di Amerika. Ternyata itulah rancangan Tuhan, yang tidak mungkin bisa terjadi kalau dia menang justru. Gak menang, justru bisa ke Amerika karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih luar biasa. Wah, makanya itu jalan Tuhan di luar daripada apa yang kita bisa pikir dan bayangkan. Sekali lagi. Makanya Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat terkenal bilang apa? Tuhan bilang, for I know the plan I have for you. Tenang, karena aku tahu rancangan apa yang aku punya tentang kamu, kata Tuhan. Jadi rancangan yang ada atas hidup kita, sekali lagi di awal tadi saya sudah bilang, karena hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup, rancangannya adalah rancangan Kristus. Dan Tuhan tahu rancangan Kristus atas hidup kita. Dia betul-betul tahu, declare the Lord. Jadi seperti Tuhan bilang, ini kamu harus tahu, deklarasinya Tuhan. Apa rancangannya? Plan to prosper you. Rancangannya adalah rancangan untuk bikin saudara berkelimpahan. Rancangan kemakmuran dalam hidup saudara. And not to harm you. Dan bukan untuk mencelakakan engkau. Plan to give you hope and a future. Rancangan untuk memberikan saudara harapan dan masa depan yang luar biasa. Makanya Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena dia punya rancangan yang luar biasa. Sekali lagi saudara perlu tahu itu. God has a purpose for your life that's far greater than your pain. Kesimpulan, Tuhan punya rancangan dalam hidupmu yang jauh lebih besar daripada semua masalah, semua kesakitan, semua kesusahan saudara. Karena itu apa? Don't let the struggle you're currently going through keep you from the blessing that God has for you. Karena itu jangan biarkan pergumulan yang sedang saudara alami hari-hari ini itu justru menghambat berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Dengan kata lain yang Tuhan mau dalam hidup ini adalah apa? Kita mulai sadari firman hari ini. Sadarilah. Kemudian apa? Rest. Rest berarti apa? Kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Karena memang hidup kita bukan hidup kita lagi, tapi Kristus yang hidup. Dan ketika kita percaya, kita mulai sadar ini kebenaran ini, kita akan rest. Kita akan tenang. Dan ketika kita bisa rest, kita akan mulai lihat berkat Tuhan yang melampaui segala akal. Damai sejahteranya yang luar biasa. Berkat yang begitu berkelimpahan. Yang begitu luar biasa itu akan terjadi. Mulai setiap ada masalah, ada jalan keluar seperti Elia juga. Karena there is no victory without a battle. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. No testimony without a test. Tidak ada kesaksian tanpa sebuah ujian. And there is no miracle without an impossible circumstances. Dan tidak ada mujizat yang bisa terjadi tanpa keadaan yang mustahil. Jadi di tengah sekarang semakin saudara mengalami kemustahilan. Tuhan rasanya udah mustahil Tuhan. Masalah saya begitu besar, masalah saya begitu berat. Justru disitulah mujizat akan terjadi. Di tengah semua pergumulan kita, kemenangan akan mulai kita lihat. Di tengah semua ujian yang sedang kita alami, itu akan menjadi sebuah kesaksian nanti. Percayalah, karena Tuhan selalu punya rencana, punya rancangan dalam hidup kita. Trust God and believe in good things to come. Percayalah dan tetap berharap penuh pada Tuhan. Percaya bahwa hal yang baik akan segera terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, aku berdoa Tuhan.
setiap orang yang mengalami masalah dan pergumulan, setiap orang yang mungkin mengalami kesusahan Tuhan. Hari-hari ini kami tahu Tuhan banyak yang sedang mengalaminya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Karena itu setiap rancangan itu bukan rancangan kami, tapi rancanganmu. God's purpose in our life. Rancanganmu yang terjadi. Dan rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan hari depan yang penuh harapan. Tapi mungkin hari ini kami nggak bisa lihat. Yang hari ini kami lihat adalah masalah yang sedang kami hadapi Tuhan. Tapi aku berdoa Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan bisa tetap rest. Bisa tetap percaya pada setiap kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Apa yang firman Tuhan bilang. Bahwa hidupku bukan aku tapi Kristus. Bahwa Engkau selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan kami mau tetap pegang firman-Mu Tuhan. Kami tetap mau percaya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Meskipun kami belum melihat. Meskipun hari ini Tuhan apa yang kami alami tetap kesusahan. Tapi kami percaya. Bahwa setiap kesusahan selalu ada jalan keluar. Di setiap masalah selalu ada solusinya. Seperti yang Kau berikan kepada Elia Tuhan. Dan Kau punya rencana atas segala yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Dan rencanamu yang jauh lebih luar biasa. Dan kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tetap berharap Tuhan penuh hanya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang mengasihi kami. Dan Tuhan yang tetap memperhatikan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hidup kami Tuhan. Apa yang sedang kami alami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ujian ini Tuhan. Akan menjadi satu kesaksian Tuhan. Mujizat akan mulai terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah fokus kami hanya tetap Engkau Kristus. Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi saudara. Amin. Tuhan